Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa pengiriman uang atau transfer real time online. Jadi, jasa pengiriman uang atau transfer adalah aktivitas yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima uang. Pengiriman uang adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu bank ke tempat bank lain, baik untuk kepentingan perorangan, badan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum, atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Sedangkan real time online sendiri atau RTO adalah sistem pengiriman uang tercepat dalam perbankan. Bila clearing dan RTGO membutuhkan waktu hingga dana tiba di rekening penerima, pada RTO dana akan masuk ke rekening penerima di waktu yang sama ketika transfer dilakukan. Namun, bila clearing dan RTGO dilakukan langsung melalui kasir bank, pada RTO transfer dilakukan melalui 3 saluran, yakni mobile banking, internet banking, dan ATM. Saya Ayu Prabnita Arfa akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer dan jenis-jenis transfer. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer. Terdapat 4 pihak yang terlibat dalam transaksi transfer, yaitu nasabah, bank penarik, bank tertarik, dan beneficiary. Yang pertama, yaitu nasabah. Nasabah adalah pihak yang mengirim atau menerima dana yang akan memindahkan sejumlah dana atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua adalah bank penarik, yaitu bank yang akan menerima dana dan amanah dari nasabah untuk kemudian ditransfer kepada bank tertarik. Yang ketiga, bank tertarik, yaitu bank yang akan menerima transfer dana dari bank penarik untuk kemudian diteruskan kepada pihak penerima. Yang keempat atau beneficiary, yaitu pihak terakhir yang akan menerima dana dari bank tertarik. Yang kedua adalah jenis transfer. Transfer dibedakan menjadi dua, yaitu outgoing transfer atau transfer keluar dan incoming transfer atau transfer masuk. Yang pertama, transfer keluar atau outgoing transfer adalah pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau pada cabang bank sendiri. Giro pada Bank Indonesia akan dikurangi sesuai dengan dana yang akan ditransfer kepada bank lain. Kedua, incoming transfer atau transfer masuk, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri atau bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri. Kiriman uang pada bank lain akan menambah saldo dana bank pada Bank Indonesia. Saya Siva Aziza Haifa, NIM 140. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur dalam transfer. Mekanisme dan prosedur dalam transfer dibagi menjadi 3. Yang pertama, transfer via ATM. Yang kedua, transfer via mobile banking. Dan yang ketiga, transfer via internet banking. Yang pertama, transfer via ATM. Bila kita sudah mempunyai tabungan dan kartu ATM, kita dapat melakukan transfer melalui mesin ATM yang banyak tersedia di lingkungan kita. Prosedurnya hanya memasukkan kartu ATM, kemudian mengisi kode PIN ATM kita. Dan selanjutnya, prosedur untuk transfer akan tertera pada layar ATM. Yang kedua, transfer via mobile banking. Sama halnya dengan transfer via ATM. Namun, transfer via mobile banking adalah kembangan dari layanan ATM, yaitu nasabah dapat melakukan proses transfer melalui telepon genggam. Biasanya, tidak semua telepon genggam memiliki aplikasi untuk mobile banking. Maka, terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi itu ke dalam telepon genggam kita. Kemudian, kita harus registrasi di mesin ATM terlebih dahulu. Dan proses selanjutnya akan dilakukan oleh aplikasi mobile banking yang ada di telepon genggam kita. Dan yang ketiga, transfer via internet banking. Berbeda dengan transfer via mobile banking.
Transfer via internet banking bukan menggunakan telepon genggam, namun menggunakan internet untuk mengaksesnya. Prosedurnya sama seperti transfer via mobile banking, yaitu nasabah harus registrasi dulu di mesin ATM. Nah, saya di sini akan memberikan satu contoh tentang transaksi dalam transfer, yaitu tanggal 5 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas menjadi melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Nah, dari contoh tersebut saya akan melakukan penjurnalan. Penjurnalan yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, penjurnalan yang pencatatannya di Bank Mitra Niaga Semarang, dan yang kedua penjurnalan yang pencatatannya di Bank Mitra Niaga Solo. Untuk pencatatan yang di Bank Mitra Niaga Semarang, untuk akun yang didebitnya yaitu rekening cabang Solo, dan yang dikreditnya yaitu giro Bank Indonesia dengan nominal 100 juta. Dan yang kedua, yang pencatatan di Bank Mitra Niaga Solo, untuk akun yang didebitnya yaitu giro Bank Indonesia, dan untuk yang dikreditnya yaitu rekening cabang Semarang dengan nominal 100 juta. Terima kasih.